Keparat beraninya kau masih bertindak kejam. Tuan, Kalian semua mundur. Hari ini aku akan meneladani leluhurku dan membela Si Agung. Kemarilah, leluhur keluarga Huku. Bantu aku mengalahkan musuh. Aula leluhur keluarga Hu. Keparat. Sudah waktunya mengakhiri ini. Marquis Champion, pinjamkan aku kekuatanmu. Tuan. Misi keluarga Hu akhirnya selesai. Selamat Tuan, atas keberhasilan menekan naga dan mencapai posisi penguasa naga. Melapor kepada penguasa naga, kampung halamanmu Jinchen. Rumah leluhurmu telah dihancurkan. Apa? Segera kembali ke Jinchen. Atasan, ini tempatnya. Tempat busuk ini. Punya harta karun juga. Lihat kaki tangan Wukai. Tepat sekali. Cahaya kemasan itu, pemandangan itu, sungguh memukau. Baiklah. Geledah dengan teliti. Temukan harta karunnya. Tuan Muda Wu pasti akan memberimu imbalan. Mengerti? Apa yang sedang kau lakukan? Ibu Lufan. Ini adalah olah leluhur keluarga Hu kami. Cepatlah, pergi dari sini. Dari mana nenek sihir ini datang? Enyahlah. Makhluk-makhluk yang benar-benar tak punya hati. Tidakkah kau takut akan pembalasan? Pembalasan. Tempat ini. Membakarnya habis dengan satu api. Tidak akan berlebihan. Dasar binatang. Aku akan melawanmu sampai mati. Persetan denganmu, nenek sihir. Hajar dia. Dasar kalian binatang. Nah. Dari mana saja kau? Keluarga Hu kita. Keluarga Hu kita akan segera berakhir. Tuan Muda Wu. Wukai tuan muda keluarga Hu. Mengapa kita ada di sini? Sulili istri Wufa. Lily, cepat bantu, hentikan mereka. Ini adalah olah leluhur keluarga Hu milikku. Apa hubungannya denganku? Apa? Tapi kau adalah menantu keluarga Hu kami. Bagaimana bisa kau, menantu keluarga Hu omong kosong? Sejak aku menikah ke dalam keluarga Hu kalian, aku belum pernah merasakan satu hari pun yang menyenangkan. Sekarang aku sedang mengandung anak Tuan Muda Wu. Apa? Tuan Muda Wu? Kalian Lily. Bangun. Lily, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Lily, sebaiknya kau simpan napasmu. Jika kau tidak ingin mati, maka bersikaplah yang sopan. Cu Lily. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Orang tua bodoh. Kenapa kau membuang-buang kata? Aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Menjemput aja. Ibu, aku minta maaf. Putramu datang terlambat. Nah, olah leluhur telah dihancurkan oleh mereka setelah bertahun-tahun ini. Dari mana saja kau? Ibu jangan khawatir.
Dengan adanya aku di sini, Aula leluhur keluarga Hu kita. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Kau masih punya nyali untuk kembali. Lily, aku tahu, aku telah menyakitimu. Tapi apakah kau hanya akan menonton saat mereka menindas ibuku? Apa kau sedang mempertanyakan aku? Kau boleh memperlakukanku sesukamu. Tapi dia adalah ibuku. Dia ibumu. Apa hubungannya denganku? Lily. Ini pasti mantan suamimu yang hilang itu kan? Dia hanyalah sampah. Menarik. Bocah, cepat bawa orang tua bodoh ini pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku. Jika aku membawa kalian berdua sampah dan mengubur kalian. Hari ini kalian semua yang menyentuh ibuku tidak akan kubiarkan lolos. Baiklah. Bagus sekali. Di seluruh Jinchen, hanya sedikit orang yang berani berbicara padaku seperti itu. Kau punya nyali bukan? Kau berani menyerang. Menjemput ajab. Hu Fen, ini adalah Tuan Muda Wu dari keluarga Wu. Jika kau menyinggungnya, kau dan ibumu akan mati dengan cara yang mengerikan. Kalau begitu aku ingin melihatnya sendiri. Lepaskan. Tuan Muda Wu. Aku akan menghancurkanmu. Hu Fen, cepat lepaskan. Baiklah. Sesuai keinginanmu. Tuan Muda Wu. Bunuh dia. Bunuh dia. Beraninya kau menyentuh Tuan Muda Wu. Kau menjemput ajab. Serang dia. Maju. Nah, cepatlah pergi. Ibu. Aku di sini. Jangan takut. Ini. Kenapa kalian masih berdiri terpaku di sana? Panggil bala bantuan. Serang. Kau. Tunggu saja pembalasanku. Jika punya nyali jangan pergi. Tunggu saja. Kau pasti sudah mati. Hu Fen, kau telah menyinggung Tuan Muda Wu. Kau hanya punya satu jalan. Kematian. Begitukah? Hanya berdasarkan mereka. Hanya berdasarkan sampah seperti ini. Tidak satupun dari mereka yang bisa berpikir untuk pergi. Kau. Hu Fen, apa kau sudah gila? Apa kau benar-benar berniat membunuh seseorang? Menyingkirlah. Aku tidak ingin melukaimu. Kau tidak ingin melukaiku. Dalam 5 tahun ini, bukankah kau sudah cukup melukaiku? Aku tahu. Kau tidak percaya padaku sekarang. Tapi aku akan membuktikannya padamu. Membuktikannya, aku memberimu 5 tahun untuk membuktikan dirimu. Tapi bagaimana denganmu? Semua yang kau buktikan hanyalah bahwa kau adalah sampah. Lily, beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Mengapa aku harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Jika seorang anak tidak diajar sang ayah yang harus disalahkan. Dia tidak punya ayah yang membesarkannya. Mungkinkah dia juga tidak punya ibu yang mendidiknya? Aku beritahu padamu. Apa yang dia hutangkan padaku tidak akan pernah bisa terbayar. Kau. Apa? Kau mau memukulku sekarang? Memukul? Menyingkirlah. Aku tidak memukul wanita. Hufan. Kau hanyalah sampah. Meninggalkan istri dan anak, lalu memukul wanita. Kau bahkan lebih rendah dariku. Menjemput ajal. Tuan Muda Wu. Sekarang mulutmu bisa dibungkam selamanya. Segera lepaskan putraku. Atau kau mati. Tuan Muda Wu. Melihat ke seluruh Jinchen. Tidak ada yang berani. Tidak menghormati keluarga Wu. Sebenarnya siapa kau? Identitasku. Kau tidak layak untuk tahu. Ini keterlaluan. Kau berani menyentuh putra Wude ini. Kau sudah tidak ingin hidup lagi. Begitukah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Kau berani. Seorang petinggi dari pengadilan naga sedang menjadi tamu di kediaman keluarga Wu saya. Apakah kau benar-benar ingin membantai seluruh klan saya? Orang besar dari pengadilan naga. Bagus. Kalau begitu aku harus melihatnya sendiri. Orang besar yang mana? Panggil dia untuk datang menemuiku. Omong kosong. Sebenarnya siapa kau? Ayah. Dia berasal dari keluarga Su. Menantu tak berguna yang menghilang selama 5 tahun. Jangan dengarkan bualannya. Keluarga Su.
menantu yang tidak berguna. Paman Wu, tolong jangan salah paham. Dia dan keluarga Chu kami tidak memiliki hubungan apapun. Entah dia hidup atau mati, tidak ada urusannya dengan keluarga Chu. Ayah, dia hanya mencoba membuat masalah untuk tanah ini. Dia bahkan mematahkan 4 jariku. Ya, Ayah, aku ingin mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya cacat seumur hidup. Untuk tumpukan kayu rusak ini, kau mematahkan 4 jari putraku. Kau menyentuh papan roh leluhur keluarga Hauku. Membunuhmu pun tidak berlebihan. Sombong. Kepala keluarga Su harus berlutut di depanku. Kau menantu keluarga Zu yang tidak berguna. Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Bagaimana cara menulis kata mati? Ayah, berhenti bicara omong kosong dengannya. Aku ingin memutuskan tendon dan nadinya dan menyiksanya sampai mati. aku mohon padamu. Aku akan menanggung semua kesalahannya. Luapkan kemarahanmu padaku. Enyahlah. Ibu. Kau menjemput ajal. Anakku, mereka terlalu banyak. Mereka akan menghajarmu sampai mati. Ayah, wanita tua ini ternyata cukup bijak. Hufan, kenapa kau tidak patuh saja? Membiarkanku memutuskan tendon dan nadimu. Setidaknya selama sisa hidupmu, kau masih bisa menjadi pengemis. Ibu jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Anakku, mereka semua punya latar belakang yang kuat. Menyerahlah saja. Semua kesalahan akan ditanggung oleh ibu. Masih berlagak keibuan dan berbakti di sini. Aku akan membunuhmu. Anakku, Wukai. Apa yang kau sombongkan? Aku akan membunuh kalian berdua, percayalah. aku mohon padamu, tolong ampuni anakku. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Mustahil. Lily, aku tidak menginginkan semua ini lagi. Semuanya terserah padamu. Mengapa kau menatapku? Aku dan kalian semua sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Sekarang kau sadar kau tidak menginginkannya. Terlambat. Kau menjemput ajal. Apa yang sedang kau lakukan? Sulili. Apakah kau benar-benar akan melindunginya? Dia adalah ayah dari anakku. Jika aku tidak melindunginya, haruskah aku melindungi pria sepertimu? Ayah dari anakmu. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Kau benar-benar konyol. Kau berhutang padaku selama 5 tahun masa mudaku. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara padaku seperti itu? Kau. Baiklah. Karena kita sudah tidak bisa didamaikan, aku juga tidak sudi berhutang apapun padamu lagi. Setelah menyelesaikan karma di antara kita, aku akan membunuhnya nanti. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu pergilah mati sekarang. Pergi mati. Baiklah, maka sekarang aku akan mengambil apa yang kuhutangkan dan mengembalikan semuanya padamu. Nah, apa yang akan kau lakukan? Ibu, tidurlah sebentar. Si Aufan, Itu bukan apa-apa. Jangan membuat anak itu takut. Saat aku Hufan bertindak, aku tidak punya rasa malu di hadapan langit dan bumi, tapi aku hanya berhutang padamu. Hari ini, aku akan menggunakan aturan klan Wuku. 3 sayatan dan 6 luka untuk menyelesaikan karma di antara kita. Apakah dia sudah gila? Sayatan pertama ini membalas kepercayaanmu yang salah padaku. Sayatan kedua ini, aku membalasmu untuk 5 tahun masa mudamu. Baginda, berhenti. Mundurlah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Muda Wu, Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Leluhur sedang murka. Persembahan sudah berjamur. Burung gereja bunuh diri.
Ini pertanda runtuhnya negara dan masa-masa kacau. Bocah ini. Apa latar belakang bocah ini? Sayatan ketiga ini. Pernikahan kita terputus selamanya. Tuan, Tiga sayatan 6 lubang. Hutang cinta telah terbayar. Tuan. Mengapa Anda harus melakukan ini? Mereka hanyalah semut. Bagaimana mungkin Anda melukai diri sendiri? Inilah yang kuhutangkan padanya. Sekarang sudah lunas. Kau pikir dengan menusuk dirimu sendiri beberapa kali, aku akan takut padamu? Aku belum selesai denganmu. Mereka yang menghina Tuan harus mati. Kau wanita. Beraninya kau memukulku. Kau menjemput ajal. Kaulah yang menjemput ajal. Jenderal Wang tiba. Jenderal Wang dari Pengadilan Naga telah tiba. Apakah kau masih berani bersikap sombong? Saya tidak menyangka Jenderal Wang akan memberikan perhatian sebesar ini pada keluarga Wu saya dan berinisiatif untuk datang demi menegakkan martabat keluarga Wu saya. Sepertinya di masa depan kita harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat dan kesantunan. Apakah ini kartu as keluarga Wungu? Beraninya kau membuat masalah tepat di bawah hidungku, Wang Tian. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Dengan hormat menyambut Jenderal Wang. Jenderal Wang, mengapa Anda datang ke sini? Secara pribadi, tokoh penting dari Pengadilan Naga itu akan segera tiba. Beberapa masalah yang tidak perlu harus segera ditangani. Jangan buang waktu. Jenderal Wang tenang saja. Dia hanyalah menantu tak berguna dari keluarga Su dan tidak akan menghambat urusan penting Pengadilan Naga kita. Jenderal Wang dari Pengadilan Naga ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Pengadilan Naga. Di mana Jiang Haitao? Nama penguasa prefektur bukanlah sesuatu yang bisa kau ucapkan. Kau bahkan tidak mengenali Tuan. Aku tidak mengenal satupun dari mereka, namun berani berteriak di sini. Sepertinya posisi penguasa prefektur West River harus diganti. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi aula leluhur keluarga Huku, mereka tidak mampu melindunginya. Apa gunanya membiarkan dia tetap hidup? Lancang, hanya seorang menantu tak berguna dari keluarga Su. Berani-beraninya berbicara kata-kata yang tidak berbakti seperti itu. Woody, apa yang masih kau tunggu? Jenderal Won, mohon jangan marah. Saya akan segera menanganinya. Sampang, tunggu saja kematian kalian semua. Bocah sombong. Terlalu percaya diri. Kurang ajar. Menentang Jenderal Won. Keluarga Humu pantas hancur dan musnah. Hari ini, kau harus mati di sini. KR. Beraninya kau membunuh putraku. Menghina ibuku. Menghina leluhur keluarga Huku. Menghina aku Hufan. Dia pantas mati 1000 kali. Tepat di depanku. Kau masih berani membunuh orang. Apa kau pikir aku tidak ada? Bunuh dia. Bunuh dia untukku. Maju. Jangan biarkan ada yang selamat. Sekumpulan semut, namun kau berani bersikap lancang. Aku tidak menyangka kau menantu tak berguna, masih memiliki ahli seperti itu di sekitarmu. Tapi orang-orangku dari Pengadilan Naga bukanlah orang yang bisa kau santun. Terimalah kematianmu. Menjemput ajal. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Aku dari Prefektur Sun West River Pengadilan Naga, seorang jenderal di bawah penguasa prefektur. Kau tidak bisa membunuhku. Jika tidak, Kalau tidak memangnya kenapa? jika tidak Pengadilan Naga, pasti akan memusnahkan seluruh klanmu. Wang Tian, apa yang sedang kau lakukan? Penguasa prefektur, selamatkan aku. Jiang Haitao. Kau tamat. Penguasa prefektur telah tiba. Kau pasti akan mati. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di hadapanku. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lemah dalam disiplin. Penilaian karakter yang buruk. Jiang Haitao. Sudah saatnya menggantikanmu. Beraninya kau. Di depan penguasa prefektur. Kau masih berani mengosir. Kau menjemput ajam. Di West River, tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati Pengadilan Nagaku. Kau memang punya kemampuan. Tapi kau buta. Menyinggung otoritas surgawi penguasa prefektur. Kau pantas mati. Salahkan dirimu sendiri karena buta. Hari ini adalah hari kematianmu. Kita akan menyelesaikan hutang lama dan baru bersama-sama.
Penguasa prefektur, Anda harus membalaskan dendamku. Bocah ini tidak hanya meremehkan pengadilan naga, tapi dia juga mengabaikan nyawa manusia. Dia memukuli putraku sampai mati. Penguasa prefektur, Anda harus membuatnya membayar hutang darah ini. Tuan, bocah ini benar-benar tidak tahu aturan. Dia tidak hanya membunuh Wu Kai, tapi juga hampir merenggut nyawaku. Penguasa prefektur, hari ini Anda harus mencabik-cabiknya untuk menegakkan hukum. Lalu bagaimana? Kau mempertanggungjawabkan pembongkaran paksa olah leluhur keluarga Hu dan putramu yang menindas, Nyonya Tua. Bagaimana itu harus dihitung? Kau berani menyentuh olah leluhur keluarga Hu? Kau bicara omong kosong. Tanah ini awalnya. Kau makhluk bodoh. Diam, tuan-tuan. Aku secara paksa merobohkan aula leluhur keluarga Hu, menghina orang tua seseorang. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup, tuan. Aula leluhur yang rusak ini hanya berisi beberapa papan kayu rusak. Merobohkannya bukanlah masalah besar, tapi putra Wudi buta dan sangat bodoh. Apa anjing memakan otakmu? Aula leluhur keluarga Hu ini, apakah sesuatu yang bisa kau santun? Kau orang bodoh yang buta. Kau telah membawa bencana besar bagiku. Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Sampaikan perintahku, Wang Tian dan Wudi segera diberhentikan dari jabatan. Diasingkan ke Gunung Barat, tambang nomor 80, untuk menambang batu bara. Apel, tambang nomor 80, itu adalah legendaris, lubang kematian, tempat di mana orang pergi namun tak pernah kembali. Tuan, harap tenang, harap redam amarah Anda. Tuan, saya telah bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun. Jika bukan karena jasa, setidaknya karena kerja keras, hanya demi bocah ini, Anda membuang dan memecat saya. Dia hanyalah seekor semut. Apa haknya? Salahkan saja dirimu sendiri yang buta dan mencari ajalnya sendiri. Tuan Hu, masalah ini terjadi karena pemerintahan saya yang tidak efektif. Saya memohon pengampunan Anda. Pengampunan. Lalu untuk penghancuran aula leluhur keluarga Huku, kejahatan apa yang harus ditimpakan kepadamu? Mengenai masalah ini memang kelalaian tugas saya. Selamat Tuan Hu, merasa puas. Saya Jiang Haitao. Tunduk pada keputusan Anda. Gelar penguasa prefektur Jiang, apakah kau tidak menginginkannya lagi? Lihat perbuatan baik apa yang telah kau lakukan. Mengapa kau tidak segera berlutut dan bersujud kepada Tuan Hu untuk memohon ampun? Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya pantas mati. Kau tidak perlu bersujud padaku. Satu-satunya yang harus kau sujud adalah leluhur keluarga Huku. Apel, kau ingin aku bersujud pada tumpukan ini? Jika aku menyuruhmu bersujud, maka bersujudlah. Kau membantu dan mendukung tirani, membongkar paksa aula leluhur keluarga Hu. Sujud ini sudah sepatutnya dilakukan. Saya Wang Tian, seorang pria yang bermartabat, bersujud pada langit bumi dan orang tua saya. Saya bersujud pada yang kuat, tapi bersujud pada aula leluhur keluarga Hu yang kecil ini. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga Wang saya? Jika kau ingin aku bersujud, lebih baik kau bunuh saja aku. Mencari mati. Tuan Hu harap redam amarah Anda. Bisa bersujud pada leluhur keluarga Hu adalah kehormatan bagimu. Cepat bersujud. Jika tidak, kalau Tuan Hu marah, saya pun tidak akan bisa melindungimu. Mustahil. The film was translated and narrated by M Media. Aku bersujud. Wang Tian buta dan bodoh. Menyinggung leluhur keluarga Hu. Saya memohon pengampunan leluhur keluarga Hu. Sekarang giliranmu. Ini, aula leluhur ini dibongkar. Ini memang karena pemerintahan saya yang tidak efektif. Tapi saya juga tidak tahu, karena telah ditipu oleh orang lain. Tuan Hu harap lihat. Meskipun saya tidak tahu, saya tentu tidak bisa lepas dari kesalahan. Tuan Hu, saya bersedia mengawasi pembangunan secara pribadi. Untuk membangun kembali aula leluhur keluarga Hu, saya hanya meminta Tuan Hu agar Anda harap redam amarah Anda. Aku akan membangun kembali aula leluhur itu sendiri. Tapi sekarang aku menuntutmu menghadap keluarga Huku di depan papan roh leluhur kami, berlutut dan memohon pengampunan. Ini orang yang membongkar paksa aula leluhur, bukanlah saya, penguasa naga. Bagaimanapun hamba ini adalah penguasa prefektur West River. Saya mohon Anda tetap memberikan hamba ini sedikit martabat. Justru karena kau adalah penguasa prefektur West River, kau seharusnya lebih berlutut. Tuan harap redam amarah Anda. Jiang Haitao, sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu. Saya tetap meminta. Nona Feng Yu harap jelaskan. Keluarga Hu dari generasi ke generasi telah berkontribusi pada Xia Agung. Leluhur mereka dari generasi ke generasi, yang mana yang tidak berkorban untuk Xia Agung. Namun pada akhirnya, mereka justru dihina, diolah leluhur mereka.
Kau Jiang Haitao tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Berlutut ini adalah apa yang pantas kau terima. Berkorban demi Xia Agung. Aku sudah bersama sampah ini selama 8 tahun. Aku bahkan tidak tahu dia berkorban demi Xia Agung. Gadis kecil, kau terlihat cukup manis. Tapi otakmu sudah rusak. Jangan biarkan sampah ini menipumu. Penguasa prefektur harap menilai dengan bijak. Bocah ini tidak lebih dari menantu yang dibuang oleh keluarga Su. Beraninya dia meminta Anda untuk meminta maaf pada olah The leluhur yang film was bobrok ini. translated Apa and statusmu? narrated Ini jelas. by M. Media. Menampar wajah Anda. Makhluk bodoh. Beraninya kau memicu perselisihan. Pantas dihajar. Seluruh keluarga Hu terdiri dari martir yang setia. Sekarang, setelah leluhur mereka dihina, saya Jiang Haitao tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Saya harap semua leluhur akan memaafkan saya. Penguasa prefektur West River yang bermartabat justru berlutut pada olah leluhur keluarga Hu yang bobrok ini. Benar-benar absurd. Omong kosong. Membongkar paksa olah leluhur keluarga Hu. Kau adalah pelaku utamanya. Hanya berlutut. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan mencungkil jantungmu dan membelah hatimu, arwah keluarga Hu di surga bisa ditenangkan. Saya ingin melihat siapa yang berani. Apakah ini mungkin? Token penjara naga milik penasihat kekaisaran saat ini. Melihat token ini, sama dengan melihat penasihat kekaisaran. Salam untuk penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran, yang sekarang ada di Xia Agun, bisa dikatakan memiliki prestis yang cukup besar. Di bawah satu orang di atas 10.000. Sekarang semua pejabat sipil dan militer di pengadilan harus memperhatikan suasana hatinya. Sepertinya selama 5 tahun, aku pergi menyegel nadi naga. Xia Agung telah mengalami banyak hal. Jenderal Wang Anda memiliki wawasan. Itu benar. Ini tepatnya. Token penjara naga milik penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran memiliki kekuatan yang tak terbatas. Token penjara naga ini, terlebih lagi ia mengandung kekuatan yang sangat besar. Kalian sekumpulan orang tak berguna. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Jadi apa gunanya pengaruh luar biasamu itu? Seorang penasihat kekaisaran hanyalah tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih besar. Kurang ajar. Beraninya pencuri kecil sepertimu memfitnah penasihat kekaisaran. Sadarlah diri. Berlututlah untukku. Bersujudlah 3 kali, lalu patahkan kakimu sendiri. Belah perutmu sendiri. Mungkin aku bisa mengampuni klanmu. Jika tidak 9 generasi klan Hu akan dikubur bersama putraku. Menjemput ajal. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani melawan? Kembali ke sini. Bersujud dan mohon ampun. Kau telah mendorongku sejauh ini. Kita hanya bisa binasa bersama. Nadi naga di dunia ini, semua telah ditekan oleh Tuan. Bagaimana mungkin masih ada naga? Naga ini benar-benar aneh. Tubuhnya terjalin dengan energi jahat. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Penasihat kekaisaran Xia Agung ini. Sebenarnya siapa identitasnya? Sebuah token belaka memiliki energi sebesar itu. Penasihat kekaisaran. Benar-benar orang yang luar biasa. Token ini. Ia bisa melahap semua keluhan di dunia. Sebagai kekuatan. Darah membuatnya bersemangat. Rasa sakit memperkuat fisiknya. Bocah. Hari ini adalah hari kematianmu. Naga hitam ini sungguh berbahaya. Penguasa naga memiliki hubungan dengan garis hidup Xia Agun. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hari ini jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepala Tuan Hu, kau sedang mencari musuh dengan prefektur West Riverku. Cepat mundur. Karena penguasa prefektur telah berbicara. Rasa hormat ini akan kuberikan padamu. Tapi dia harus meminta maaf kepada putraku. Mimpi di siang bolong. Aku belum selesai. Aku juga ingin dia mengenakan pakaian berkabung dan menjaga papan arwah putraku seumur hidup. Semut yang mencoba mengguncang pohon, terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sudah hampir mati, tapi kau masih berani mengosir. Pantas kau dapatkah? Karena menjadi hantu yang berumur pendek. Hari ini, aku akan membakar aula leluhur keluarga Fumu hingga rata dengan tanah untuk menenangkan arwah putraku di surga. Kau, Kurang ajar.
Tak disangka, token penjara naga ini belum menyerap kebencianmu sedikit pun. Tapi, seekor belut di dalam lumpur ditakdirkan tidak akan pernah menjadi nage. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada putraku. Mengubah pikiran jahat langit dan bumi untuk digunakan sendiri, cukup menarik. Tapi tetap saja jalan sesat. Tidak mampu mencapai panggung agung. Masih mengocen saat ajal sudah di depan mata. Hari ini aku akan membunuhmu dan orang-orang terdekatmu, hingga kau berharap bisa mati saja. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tuan Hu, selamatkan aku. Ruh jahat dan monster masih berani bersaing dengan langit dan bumi demi kejayaan. Zuan mewakili langit, Kun mewakili bumi. Sekarang dengan darahku aku memurnikan entitas jahat ini. Aku memanggil leluhur klan Hu untuk kembali ke tempat mereka yang seharusnya. Hancur. Mustahil. Teknik jahat apa yang kau gunakan? Menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Menindas yang lemah, memperlakukan nyawa manusia seperti kotoran. Minta maaflah pada leluhur klan Huku. Menggunakan teknik jahat. Menjelma sebagai naga jahat, membawa bencana ke alam fana. Minta maaflah pada leluhur klan Hu. Membongkar paksa aula leluhur keluarga Huku. Mengganggu leluhur klan Huku. Minta maaflah pada leluhur klan Hu. Jadi itu hanyalah secercah aura naga jahat. Jika hanya seberkas aura memiliki kekuatan sebesar ini, sepertinya naga jahat ini tidak bisa diremehkan. Hanya menyegalnya saja. Aku khawatir tidak akan cukup. Jika kita tidak segera mencabut gulma hingga ke akarnya, ini pasti akan membawa bencana bagi Sia Agungku. Bicara, di mana penasihat kekaisaran itu? Aku benci. Kau bajingan tak tahu malu. Kau tidak layak untuk mengetahui keberadaan penasihat kekaisaran. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, lepaskan aku segera. Jika tidak, penasihat kekaisaran tidak akan mengampunimu. Beritahu aku keberadaan penasihat kekaisaran, dan kau mungkin bisa hidup. Jika tidak, kau benar-benar menjemput ajal. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki keterampilan rendahan ini, kau hanyalah debu. Kau hanyalah seekor semut. Lepaskan aku segera. Kau tidak layak untuk mengetahui keberadaan penasihat kekaisaran. Aku tidak akan mengkhianati penasihat kekaisaran. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beritahu aku keberadaan penasihat kekaisaran, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jangan menguji kesabaranku. Akan kukatakan sekali lagi. Keberadaan penasihat kekaisaran tidak layak kau ketahui. Kau mencari mati. Ayo. Bunuh aku dengan satu pukulan telapak tangan. Penasihat kekaisaran tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan Hu, mohon tunjukkan belas kasihan. Jiang Haitao. Tuan Hu, aku punya cara yang pasti akan mengungkap keberadaan penasihat kekaisaran. Aku memohon padamu Tuan Hu, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku melalui pengabdian. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jangan mengecewakanku. Cara ini benar-benar sangat ampuh. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Apakah kau tahu bahwa Prefektur West Riverku memiliki teknik rahasia yang disebut teknik perampas jiwa agung? Teknik perampas jiwa agung ini dapat menyelidiki ingatan orang lain. Jika penasihat kekaisaran tahu bahwa keberadaannya dibocorkan olehku, dia pasti tidak akan mengampuniku. Jiang Haitao, meskipun kau memegang posisi terhormat sebagai penguasa Prefektur West River, kau dan penasihat kekaisaran masih terpaut dunia yang berbeda. Aku sarankan kau menjaga dirimu sendiri. Orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau benar-benar berniat demi bocah sialan ini datang dan menyinggung penasihat kekaisaran? Aku melihatnya. Peringatan terakhir. Jangan sia-siakan kebaikanku. Lanjutkan. Aku melihatnya. Penasihat kekaisaran ada di sini. Tepat di sini. Tuan Hu ini adalah... Bagaimana ini bisa terjadi?
Kerasukan aura naga jahat. Ini memang ilmu sihir untuk benar-benar bisa dalam waktu sesingkat itu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang ki. Tingkat ini. Saya berterima kasih kepada penasihat kekaisaran atas kemurahan hatinya. Saya Wudi tidak akan pernah melupakan ini. Sekarang aku telah mendapatkan bantuan penasihat kekaisaran. Kultivasiku telah meningkat pesat hingga titik ini. Yufan bocah ingusan, kau dan kroni-kronimu hari ini pasti akan mati. Makhluk jahat seperti itu tidak seharusnya ada di dunia ini. Hanya dengan keterampilan bela dirimu yang rendahan itu, apa yang bisa kau bandingkan denganku? Belalang yang mencoba menghentikan kereta, terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hari ini kalian semua harus mati. Makhluk jahat rendahan. Berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tidak perlu bagi tuan untuk bertindak. Hari ini, aku akan menghabisimu. Bagus. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu untuk melatih keterampilanku. Mencari mati. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Yufan bocah ingusan. Bawahanmu juga tidak ada istimewanya. Setelah aku berurusan dengannya, aku akan berurusan denganmu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, apakah kau benar-benar berpikir prefektur West Riverku tidak punya siapa-siapa lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang tidak ada satupun dari kalian yang bisa menandingiku. Kau anak haram. Aku akan membantai semua orang di sekitarmu sampai tidak ada yang tersisa. Dan akhirnya aku akan menangkapmu dan menyiksamu sampai mati untuk meratapi putraku. Apa kau pikir kau layak? Menghadapi kematian yang sudah di depan mata, kau masih berani bertingkah seperti ini. Bocah kurang ajar. Dengarkan aku dan ingat ini baik-baik. Di dunia ini, yang kuatlah yang berkuasa. Yang lama hanya pantas untuk diinjak-injak tanpa ampun olehku. Ocehan yang mengganggu. Seseorang yang kuat namun selemah ini. Dalam hidupku, ini pertama kalinya aku melihatnya. Bocah bodoh. Kau menjemput ajam. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ini tidak mungkin. Tingkat kultivasiku sudah memasuki alam abadi. The Kau. film was translated Mungkinkah kau and telah memasuki narrated by alam F dewa? Media. Bicara. Sebenarnya siapa kau? Identitasku. Kau tidak layak untuk tahu. Berpura-pura menjadi dewa. Berapa banyak senior yang menghabiskan seumur hidup tetap tidak bisa mencapainya? Aku ragu kau bisa melakukannya. Katakan, ilmu apa yang kau gunakan? Sihir macam apa itu? Bodoh. Penguasa naga telah memasuki alam ilahi, dewa rendahan, bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu. Bagi tuan. Bicara. Tentang penasihat kekaisaran. Apa yang kau tahu? Penasihat kekaisaran telah memberiku anugerah kelahiran kembali. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Selain itu kau adalah pembunuh yang menghabisi putraku. Aku bahkan ingin menguliti hidup-hidup dirimu. Ingin mendapatkan informasi dari mulutku. Kau bermimpi. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bicara atau tidak? Berani membunuhku, penasihat kekaisaran pasti akan membalaskan dendamku. Ide bagus. Aku khawatir tidak bisa menemukannya. Membunuhmu adalah cara yang tepat agar dia masuk ke dalam jebakan itu sendiri. Tuan. Semut rendahan. Tidak layak mendapatkan perhatian Anda. Biarkan bawahan Anda yang menghabisinya. Seorang terpelajar bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Sesuai keinginanmu. Terima kasih tuan. Kau penjahat. Bersiaplah untuk mati. Kantor ini menerima laporan Dong yang Direktur Biro Keamanan Publik West River. bahwa ada seseorang yang membuat keributan di sini. Siapa yang begitu berani? Ini aku, Direktur Biro Keamanan Publik dari Prefektur West River. Bocah, mari kita lihat seberapa sombong dirimu. Direktur, Anda harus membelaku. Bocah ini tidak hanya membunuh putraku, tapi juga menghina penasihat kekaisaran di depan umum. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya pasti sudah dibungkam oleh mereka. Di siang bolong, ternyata ada orang yang melakukan hal seperti ini. Bocah, beraninya kau begitu lancang. Tidak hanya itu, orang-orang ini semua adalah kaki tangannya. Direktur, Anda harus bertindak demi keluarga Wu saya dan menegakkan kehormatan penasihat kekaisaran. Kalian bersiaplah untuk mati. Hufen si anak haram itu, aku akan dibunuh olehnya. Dong yang adalah Yam hidup yang terkenal.
Tidak. Tugas yang paling mendesak adalah bagiku untuk segera lari. Berani membuat masalah di bawah pengawasan kantor ini. Beraninya kau. Dongyong, penguasa prefektur ada di sini. Masalah ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Pergi sekarang juga. Penguasa prefektur. Itu tidak benar. Sebagai Direktur Biro Keamanan Publik, menjaga kedamaian prefektur West River adalah tugasku. Di siang bolong, seseorang melakukan kekerasan di sini. Bagaimana mungkin aku diam saja? Aku sekarang menggunakan identitas penguasa prefektur untuk memerintahkanmu agar segera pergi. Militer dan pemerintahan ini bukanlah satu kesatuan. Aku memberimu sedikit muka dengan memanggilmu penguasa prefektur. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seorang penguasa sekarang? Kau penjaga. Tangkap orang-orang ini dan segera tahan mereka. Berhenti. Penguasa prefektur, apakah Anda berniat menghalangi tugas resmi hari ini dengan kehadiran penguasa prefektur? Tidak ada seorang pun yang diizinkan menyakiti Tuan Hu sedikit pun. Orang ini sangat sombong, melakukan kekerasan di jalanan. Penguasa prefektur, jika Anda bersikeras melindunginya, maka saya akan melaporkan pelanggaran Anda kepada pihak yang lebih tinggi. Pada saat itu posisi Anda sebagai penguasa prefektur, saya khawatir tidak akan aman. Bahkan jika aku harus mengorbankan posisiku sebagai penguasa hari ini, Tuan Hu akan aku lindungi sepenuhnya. Kebetulan sekali, hari ini penjahat sombong ini, aku bertekad untuk menghabisinya. Serang. Berhenti. Berani menyakiti Tuan Hu sedikit saja, hari ini kalian semua akan menghadapi konsekuensi berat. Dia adalah... Aku tidak menyangka bahwa setelah 5 tahun pergi, West River ini akan menjadi begitu gelap. Hari ini aku ingin melihat seberapa banyak kotoran yang belum aku saksikan. Apa kau pikir kau layak? Kau hanyalah rakyat jelata rendahan. Kematianmu tidak ada artinya di depan Tuan Direktur. Kau masih berani berteriak. Apa kau menjemput ajang? Apa itu tahu diri? Apa aku masih perlu mengingatkanmu lagi? Pau anjing yang mengandalkan kekuatan orang lain. Apa kau bahkan punya hak untuk bicara di sini? Sombong. Aku sang direktur ada di sini. Namun kau berani bertindak begitu ceroboh. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau menjemput ajalmu sendiri. Penjaga. Eksekusi penjahat sombong ini di tempat tanpa ampun. Beraninya kau. Bocah. Hentikan kesombonganmu. Merobohkan aula leluhur keluarga Hu diperintahkan secara pribadi oleh penasihat kekaisaran. Bercerminlah dan ukur kekuatanmu sendiri. Menyinggung penasihat kekaisaran. Berapa nyawa yang kau miliki untuk bertahan hidup? Penasihat kekaisaran lagi. Benar-benar roh jahat yang gigil. Tuan Direktur, bocah ingusan ini benar-benar sombong. Dia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya. Dia benar-benar berani memamerkan kekuatannya di depan penasihat kekaisaran. Jika bawahan ini tidak mencoba segala cara untuk menghentikan mereka, mereka sudah pergi sejak lama. Dia benar-benar menggunakan teknik perampas jiwa agun untuk mengintip ingatanku. Hal seperti itu terjadi. Seekor semut berani mengguncang langit. Bocah kurang ajar. Kurasa kau sudah bosan hidup. Tidak hanya itu, dia juga mengambil naga hitam yang dimanifestasikan dan menyeretnya turun secara paksa, lalu membunuhnya. Tuan Direktur, menghancurkan token penjara naga. Itu sama saja menghancurkan reputasi penasihat kekaisaran. Kami yang setia kepada penasihat kekaisaran. Bagaimana mungkin kami hanya diam menonton? Apa? Bocah ini ternyata memiliki kemampuan. Dia benar-benar berhasil mengalahkan orang naga hitam. Telah dikalahkan. Saudara Wode, kulihat bocah ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menindasnya bersama-sama? Tuan Direktur, apa yang dipikirkan bawahan ini? Persis seperti itu. Bocah sialan, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membuatmu membayar kematian putraku. Mati. Direktur, apa yang sedang kau lakukan? Patriarku, aku telah memberimu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepada penasihat kekaisaran. Ini, apa yang terjadi? Gawat, dia akan mengubah Wode menjadi monster. Kau punya sedikit wawasan, namun kau hanya benar setengahnya. Wode setelah berubah menjadi monster, akan menjadi wadah bagi kedatangan penasihat kekaisaran. Tidak peduli seberapa hebat kau bocah. Kau bukan tandingan penasihat kekaisaran. 10 penasihat kekaisaran tidak akan menjadi tandingan bagi Tuan. Dengan aku di sini, sama sekali tidak perlu bagi Tuan Ho untuk bertindak.
Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sarankan kalian semua, jangan membuang tenaga. Wude sudah berubah menjadi monster. Dia bisa menandingi naga sejati. Saat itu terjadi, tak satu pun dari kalian akan selamat. Kurang ajar. Tuan ada di sini. Bagaimana beraninya kalian semut menyinggungnya? Serahkan nyawamu. Bagaimana ini mungkin? Si cantik kecil, aku sarankan kau melihat situasinya dengan jelas. Bocah ini hanyalah sampan. Mengapa kau harus demi dirinya membuang nyawamu? Mengapa kau tidak tunduk padaku dan menjadi selir ke-18ku? Bagaimana? Tak tahu malu. Feng Yu tidak efektif dalam menjalankan tugas. Saya memohon hukuman Tuan. Tidak masalah. Binatang naga itu ganas. Tidak ada salahnya melawannya. Kau takut? Kau ingin menyerah bukan? Aku beritahu kau. Sudah terlambat. Sekarang setelah binatang naga dilepaskan, darah pasti akan tumpah. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Seekor naga jahat. Berani menjadi begitu sombong. Binatang naga sedang mengamuk. Kalian sekumpulan orang bodoh yang buta. Jangan ada yang berpikir untuk melarikan diri. Hari ini adalah hari kehancuranmu. Trik murahan. Seekor naga jahat. Pantas mati. Apa? Apa kau tidak yakin? Gawat, binatang naga sedang mengamuk hebat. Ia sudah kehilangan akal sehatnya. Mundur dengan cepat. Seekor binatang. Berani menyebut dirinya naga. Pandu. Tuan Hu, kekuatan ilahimu tiada tara. Tuan, kekuatan ilahi Anda tidak tertandingi. Hu Fan, kau telah berulang kali memprovokasiku. Kau benar-benar menjemput ajam. Penasihat kekaisaran. Segera serahkan jiwa naga milikku, atau aku akan melenyapkanmu. Kau pikir kau layak? Bocah, tidak tahu tinggi langit atau dalamnya bumi. Aku adalah penasihat kekaisaran Xia Agun. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Secara pribadi, kekuatanku 100 kali lebih besar darimu. Membunuhmu semudah membalikan telapak tangan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan jiwa naga itu. Bagaimana jika aku menolak? Kurang ajar. Kau menolak jalan ke surga, dan justru menjatuhkan diri ke neraka. Orang bodoh yang buta. Kau mencari mati. Terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan melihat seberapa mampu dirimu. Jiang Haitao, kau berani menghentikan penasihat kekaisaran ini. Apakah kau juga tidak menginginkan nyawamu? Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut Tuan Hu. Siapa identitas bocah ini? Sampai-sampai dia layak kau lindungi. Identitas Tuan. Di luar dugaan kalian. Jika aku jadi kalian, aku akan patuh berlutut dan mengakui kesalahanku. Sombong. Tidak peduli siapa identitasmu. Cepat, kembalikan jiwa nagaku. Atau aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Kembalikan jiwa nagaku. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuan Hu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penasihat kekaisaran ini bertindak misterius. Penasihat kekaisaran ini bertindak misterius. Kami tidak bisa menangkapnya tadi. Jika kita ingin menemukannya di masa depan, aku khawatir itu akan lebih sulit. Mulai dengan dia. Kami pasti akan menangkap pencuri tua ini. Berani menyentuh aula leluhur keluarga Huku. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Patahkan anggota tubuhnya dan buang dia ke jalanan. Ya, The film was translated and narrated Ibu telah by menderita M selama Media. bertahun-tahun ini. Putramu ini tidak berbakti. Aku pasti akan tetap di sisimu mulai sekarang. Biarkan bawahan Anda yang melakukannya. Tidak perlu mundur. Ya, bocah. Ternyata mampu mengalahkan binatang naga. Kau benar-benar memiliki kemampuan. Bawa mereka pergi. Tuan.
mereka sudah mati. Itu tidak penting. Penasihat Kekaisaran Maha Melihat dan Maha Mampu. Dia memiliki banyak kemampuan yang hanya tidak bisa kita bayangkan. Kebangkitan ini hanyalah keterampilan sepele. Bawa mereka pergi. Pergi. Aku sebenarnya baik-baik saja. Tuan Direktur. Terima kasih Tuan Direktur. Atas anugerah penyelamat hidup Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Penasihat Kekaisaran yang menyelamatkanmu. Terima kasih Penasihat Kekaisaran. Atas anugerah penyelamat hidup Anda. Kair. Ayah bersalah karena tidak menjagamu dengan baik. Kair. Kau tidak perlu menangis. Putramu, Penasihat Kekaisaran juga telah menyelamatkannya. Apel. Ayah. Putraku. Ayah. Putraku. Bagaimana rencanamu untuk membalas Penasihat Kekaisaran? Cepat-cepat. Terima kasih Penasihat Kekaisaran karena telah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih Penasihat Kekaisaran karena telah menyelamatkan nyawa kami. Kami mulai hari ini bersumpah untuk melayani Penasihat Kekaisaran sampai mati. Kesetiaan tidak buruk. Namun aku bertanya padamu, siapa Hufan itu? Dan apa identitasnya? Melapor kepada Tuan bahwa Hufan tidak lain adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu. Menantu tak berguna keluarga Su. Dia sama sekali tidak layak disebut. Lalu mengapa Jiang Haitao, penguasa prefektur West River yang terhormat, melindunginya di setiap kesempatan? Tuan, jika Anda mengatakannya seperti itu, aku juga teringat sebuah peristiwa masa lalu. Konon kabarnya bahwa Jiang Haitao mencapai posisinya saat ini karena dia menerima bantuan dari leluhur keluarga Hu saat itu. Tepat sekali. Jika tidak, bagaimana mungkin orang tak berguna sepertinya bisa menerima bantuan penguasa prefektur? Selama kita tidak menyentuh aula leluhur keluarga Hu, Jiang Haitao pasti tidak akan membantu Hu Fan. Lupakan saja orang itu. Berurusan dengannya tidak layak untuk dibicarakan. Namun ada satu masalah yang harus segera kau tangani. Bawa orang ini ke Perjamuan Agung Awan Langit. Ibu. Ibu. Siapa gadis kecil ini? Nanan. Ini adalah Nanan. Nanan. Nanan adalah putrimu. Putriku. Dulu, saat kau meninggalkan rumah, Lily sudah hamil. Dia tidak suka keluarga kita miskin. Jadi dia kembali ke keluarga Chu. Setelah anak itu lahir, aku pergi berkunjung berkali-kali. Namun mereka semua mengusirku. Nah, kau harus membawa Nanan kembali dengan selamat. Jangan khawatir, Ibu. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Anggota keluarga Chu semuanya sombong. Mereka memandang rendah kami anggota keluarga Hu. Tentu saja, mereka tidak akan memperlakukan Nanan dengan baik juga. Setelah kau pergi, Lily menyimpan dendam padamu. Dan terhadap Nanan, dia bersikap acuh tak acuh. Hal ini benar-benar terjadi. Putraku, aku mendengar dari pelayan keluarga Chu bahwa anggota keluarga Chu menyebut Nanan anak haram. Menyuruhnya menyajikan teh dan menuangkan air jika dia tidak melakukannya dengan benar dan tidak memberinya makan. Memukul dan memaki sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan membuat Nanan tidur di kandang anjing. Nanan baru berusia 4 tahun.
Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Ibu jangan khawatir, aku akan pergi sekarang juga dan membawa putriku kembali. Nan, kau harus membawanya kembali. Saat ini, berbagai kekuatan di West River sedang bergerak gelisah. Setelah menyelamatkan Nanan, aku harus memastikan Nanan dan ibu segera kembali ke ibu kota kekal. Tempat ini tidak buruk. Bocah, bagaimana kau bisa ada di sini? Tempat kelas atas seperti ini. Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Kau tidak menghormati orang. Urusan tuan kami. Kapan giliranmu untuk ikut campur? Menyingkir, jangan menghalangi jalan. Apa kau tahu? Tempat ini adalah olah perjamuan paling mewah di seluruh provinsi West River. Tamu malam ini semuanya adalah tokoh besar dari provinsi West River. Seseorang sepertimu dengan status serendah itu pantas untuk hadir. Kurang ajar. Wanita itu cukup cantik. Berapa banyak uang yang hal itu habiskan untuk menyewamu? Aku akan menawarkan 10 kali lipat. Jangan khawatir, mengikuti tuan muda ini, kau pasti tidak akan diperlakukan dengan buruk. Tak tahu malu. Renyahlah. Kau. Ibu, The film was translated Hal yang and tak tahu malu. narrated by M Media. mungkinkah kau mencoba menyelinap ke olah perjamuan malam ini dan memanjat ke kelas atas? Biar ku beritahu, mimpi saja. Seseorang sepertimu. Bahkan jika kau melewati gerbang naga, kau tetap tidak akan menjadi naga. 500 juta. Bukankah itu cukup untuk membungkam mulut kalian? 500 juta yang tidak seberapa, tidak layak disebut. Bagi keluarga Cuku, Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat kalian semua menggila. Itu tidak benar. Di mana Nanan? Mengapa dia tidak bersamamu? Urusan keluarga Zu kami. Kapan giliranmu? Kau bocah, untuk menyela. Katakan, di mana kau menyembunyikan Nanan? Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Bocah, kau sangat menghargai gadis itu. Kau ingin melanjutkan hubunganmu dengan keluarga Zu kami bukan? Itu masuk akal. Selain kakakku, tidak ada wanita lain yang akan memandangmu tinggi. Kata-kata kotor dari mulut yang kotor. Hufen, kau benar-benar tak tahu malu. Jangan pernah berpikir untuk menempel padaku dengan tidak tahu malu. Biar ku beritahu, pria sepertimu tidak layak menjadi pria Lily. Apalagi berpikir untuk menikahiku lagi. Lupakan saja ide itu. Kau yang sedang bermimpi bukan? Apa kau sudah lupa bahwa aku telah memutuskan hubungan kita? Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, sama sekali tidak ada kesempatan bagi kita. Memohon padamu. Aku memohon padamu untuk enyah. Jangan membuat mataku sakit di depanku. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Mengapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Kata yang ingin mencicipi daging angsa. Bocah, apa yang membuatmu berpikir kau berani mendambakan liliku? Diam. Jangan harap seorang Zulili kecil, bahkan seluruh keluarga Sumu, tidak layak untuk selai rambut di kepala tuan. Aku muak. Bicara besar, tidakkah kau takut lidahmu tersandung? Bocah, bahkan jika dia menjilat sepatuku, aku tetap akan menganggapnya kotor. Benar sekali. Burung pegar dengan beberapa helai bulu. Benar-benar mengira dirinya burung phoenix. Sampah tetaplah sampah. Sampah rendahan yang hina. Hanya pantas diinjak-injak dan dihancurkan. Kau tahu. Sekumpulan semut. Tuan tidak perlu turun tangan. Aku saja sudah cukup. Hari ini, aku akan melenyapkan keluarga Su. Sungguh menggelikan. Seorang pelayan rendahan. Menghancurkan siapa? Sungguh menggelikan. Apa sebenarnya yang benda itu berikan padamu untuk diminum hingga mengaburkan pikiranmu, sehingga kau bisa bertindak begitu percaya diri? Aku khawatir bahkan dia sendiri tidak akan sanggup mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Mayat hidup. Tampak sedikit berbeda. Wokai, bukankah kau sudah mati? Mengoceh omong kosong di sini. Kami keluarga Wu, semua baik-baik saja. Jangan kau mengutuk keluarga Wu kami di sini. Berlagak seperti dewa dan hantu, keluarga Wumu tidak butuh kutukanku. Tak lama lagi, kalian akan hancur sendiri.
Keluarga musnah nyawa, melayang. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Gadis kecil sialan, berani bicara omong kosong lagi. Jangan salahkan aku karena merobek mulutmu. Ayah, jangan buang-buang kata dengannya. Cabut lidahnya. Untuk memberinya pelajaran. Hanya kau. Lawan yang sudah kalah. Lihat aku mencabut. Kepalamu lebih dulu. Feng Yu. Bawahanmu di sini. Kebangkitan. Wukai ini. Sangat aneh. Aku khawatir ini terkait dengan apa yang disebut penasihat kekaisaran itu. Terkait erat. Bocah. Apa yang kau lihat? Ini benar-benar aura naga jahat. Organ dalam. Sudah diserbu. Oleh aura naga jahat. Orang ini. Hanyalah. Boneka. Tanpa jiwa. Aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Pas sekali untuk dijadikan umpan. Untuk memancing dalang di balik layar. Hal ini, mengapa kau tidak bicara? Aku rasa, di depan Tuan Muda Wu. Itulah saatnya kau harus menundukkan kepala bukan? Hal menjijikan, hanya hal menjijikan. Dalam hidup ini, kau tidak akan pernah bisa tampil pantas. Dasar tidak berguna. Ini benar-benar seperti koyo anjing. Tidak bisa Film was melepaskanmu. translated and narrated by M. Kau keluarga Media. cu kami. Kemanapun kami pergi kau mengikuti. Biar ku beritahu. Sebaiknya kau sadar diri. Pergilah sekarang. Apa katamu? Apa yang kukatakan? Mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua benar-benar membuatku jijik. Aku penasaran. Kemana saja kau selama 5 tahun terakhir? Ternyata kau bersama seorang wanita. Menjalani hidup tanpa beban. Tutup mulutmu. Omong kosong. Sangat kurang ajar. Kalian sekumpulan. Semut yang tidak tahu ajal. Berani menyinggung. Naga sejati. Naga sejati, naga sejati. Menurutku kau hanyalah belut busuk. Gadis-gadis kecil. Acara hari ini, kau benar-benar tidak layak. Kau bahkan tidak layak untuk menjadi penjaga pintu di pintu masuk. Kalianlah yang tidak layak. Jangan menguji kesabaranku. Hanya kalian berdua datang ke sini hari ini, secara langsung menurunkan level perjamuan ini. Enyahlah sekarang. Atau kami akan mematahkan anggota tubuhmu dan melemparmu ke sungai untuk jadi pakan ikan. Mencari mati sendiri. Hari ini, aku akan mencabik kalian berkeping-keping. Ini. Bagaimana mungkin? Terakhir kali, kau memukulku dengan sangat senang. Kali ini, giliranku. Aku tidak menyangka bahwa kultivasiku telah meningkat pesat sekarang. Tapi aku masih bukan lawannya. Tamu-tamu terhormat. Hari ini, mereka yang datang ke aula perjamuan adalah semua orang yang kuat dan berpengaruh dari West River. Tapi dia hanya seorang menantu sampah keluarga Su dengan statusnya yang rendah dan hina. Benar-benar berhasil menyelinap masuk. Dan bahkan mulai memukul orang. Apa maksud dari semua ini? Tidak menganggap kami yang kuat dan berpengaruh dengan serius sama sekali. Benar. Si penjahat yang lebih dulu melapor. Penjahat seperti itu. Bisakah kita biarkan saja? Menantu tak berguna keluarga Su, kau benar-benar lancang. Tidakkah kau lihat? Acara macam apa ini? Berani-beraninya membuat keributan di sini. Kau benar-benar mencari mati. Jika bukan karena fakta bahwa sebentar lagi ada tokoh penting yang akan datang. Kami pasti sudah menghabisimu. Enyah dari sini sekarang. Enyah. Enyah, enyah. Enyah, enyah. Aku tidak menyangka bahwa tokoh-tokoh kuat West River akan begitu merajalela. Berani memutuskan secara sewenang-wenang hidup dan mati orang lain. Ini benar-benar membuka mataku, Tufan. Kurang ajar. Biar ku beritahu bocah. Kami para pembesar, membiarkanmu pergi hari ini sudah merupakan kesempatan bagimu untuk hidup. Jangan tidak tahu diri. West River kecil. Aku sebagai orang dewasa bisa membalikannya dengan jentikan tangan. Kau. Konyol. Benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hari ini, keluarga Wuku
akan mewakili tokoh-tokoh kuat West River untuk memutus jalan hidup si pecundang ini. Keluarga Liku bersedia bergabung dengan keluarga Wu untuk memutus jalan hidupnya. Keluarga Wangku bersedia bergabung dengan keluarga Wu untuk memutus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya. Bersama-sama mari kita putus segala cara dia bertahan hidup. Lancang sekali kau. Zhang Manli Nona Sang dari keluarga Xiang. Makhluk seperti tikus. Beraninya kalian menghina Tuan Hu. Lancang sekali. Nyah dari sini sekarang, beri jalan untuk Tuan Hu. Bukankah dikatakan bahwa si tak berguna ini hanyalah ikan teri? Aku benar-benar tidak melihat kalender sebelum keluar hari ini. Bagaimana mungkin menantu tak berguna keluarga Zhu ini bisa berhubungan dengan Ratu Xiang? Berhubungan. Lagi pula, Ratu Xiang mengendalikan seluruh kekuatan ekonomi West River. Sekarang tamatlah riwayatnya. Si manis ini berani bicara liar. Sungguh kurang ajar dan tidak menganggap kami semua tokoh-tokoh kuat West River dengan serius. Ratu Xiang, bukankah sudah sepatutnya kami memutus jalan hidupnya? Benar sekali. Si manis ini buta. Dia hanyalah kata dari bawah tanah yang mencoba menjadi abadi. Tidak tahu diri. Berani menyelinap ke tempat ini. Mereka yang hadir hari ini adalah semua pembesar West River. Bagaimana bisa kami membiarkannya mengamuk? Jika kami membiarkannya begitu saja, keluarga Cuku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Baiklah jika begitu. Keluarga Cumu juga tidak pantas berada di sini. Keluarga Cumu hanyalah keluarga kelas 3 yang menghadiri perjamuan penuh pembesar malam ini. Kejahatan apa yang harus dituduhkan padamu? Keluarga Zhu tidak memenuhi syarat. Kalau begitu keluarga Wuku seharusnya pantas bukan? Anggota keluarga Zhu itu kubawa sendiri. Semua orang di sini hari ini, siapa yang tidak memberi Wu tua sedikit harga diri? Keluarga Wuku yang didukung oleh semua pejabat harus benar-benar menghukum berat benda ini. Ratu Xiang, apakah kau mencoba menghentikan kami? Semua pembesar West River. Mari kita lihat siapa yang berani. Keluarga Cuku pasti tidak akan mengampuni si tidak berguna ini hari ini. Ratu Xiang, demi menghormati harga dirimu, semua orang tidak berani bersuara. Tapi keluarga Wuku tidak bisa dipermainkan. Hari ini, makhluk ini harus mati. Kuil kecil punya angin kencang. Keluarga Wu rendahan. Berani keluar dan melompat-lompat. Wude. Jangan lupa. Kau masih punya pesanan 1 miliar. Di tanganku. Ini adalah sesuatu yang kau mohonkan dari semua orang. Pesanan yang kau mohonkan. Apa? Tidak menginginkannya lagi. Pesanan 1 miliar yang sepele. Tidak sebanding dengan harga diri keluarga Wuku. Tidak sebanding. Hari ini, makhluk ini harus dihukum berat. Bagus, maka hari ini, aku akan membiarkan keluarga Wumu hancur. Pengawal, tangkap dia untukku. Mari kita lihat siapa yang The berani. film was translated and narrated by M Media. Ini adalah token penasihat kekaisaran. Melihat token ini, sama seperti melihat penasihat kekaisaran sendiri. Salam, penasihat kekaisaran. Syukurlah kau punya mata. Seperti yang kalian semua lihat, aku sekarang di bawah komando penasihat kekaisaran. Keputusanku adalah keputusan penasihat kekaisaran. Hari ini aku harus menghukum berat makhluk ini. Semuanya. Apakah ada yang tidak patuh? Apakah ada yang keberatan? Hukuman berat tanpa ampun. Kalian semua, Hukuman berat tanpa ampun. Zhang Manli tidak becus. Mohon hukum saya Tuan Hu. Tidak apa-apa. Tidak ada yang berani menghentikan. Apa yang ingin kulakukan? Aku muak. Kau sudah hampir mati, tapi masih berani mengoseh. Menurutku kau sangat ingin menjadi kelas atas. Kau pasti sudah gila. Aku sarankan kau melihat statusmu sendiri. Berlututlah sekarang. Bersujud dan minta maaflah padaku. Dan panggil aku kakek dengan keras sebanyak 3 kali. Jika tidak, aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit. Membuatmu berharap tidak pernah dilahirkan. Dan tidak bisa mati meski kau menginginkannya. Hu Fen, kau benar-benar anjing yang tidak bisa berhenti makan kotoran. Tuan Muda Wu dengan baik hati memberimu jalan keluar. Memberimu kematian yang cepat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Cepat berlutut dan mohon pengampunan. Aku mengerti. Dia hanya tidak bisa melepaskan harga diri yang menyedihkan itu. Jika kau bertanya padaku, dia seharusnya menjilat sepatu Tuan Muda Wu dan kemudian merangkak di antara kaki Tuan Muda Wu, melewatinya. Biar dia tahu
bahwa orang seperti dia tidak pantas memiliki harga diri. Bagus. Kata-kata yang bagus. Bagus. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Kurang ajar. Putraku bukan lagi yang dulu. Memukul putraku sama dengan memukul harga diri penasihat kekaisaran. Lagi pula nanti hari ini penasihat kekaisaran juga akan berada di lokasi. Jika kau berani menyakiti putraku sedikit saja, aku akan memastikanmu mati tanpa kuburan. Benar sekali. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, apakah kau sebanding dengan penasihat kekaisaran? Jangan tidak tahu diri. Aku sarankan kau untuk patuh, berlutut dan memohon ampun. Benar sekali. Dengan kau sih tidak berguna. Beraninya kau bertindak liar di sini. Terlalu percaya diri. Tidak perlu penasihat kekaisaran turun tangan. Seseorang yang kurang ajar sepertinya sama sekali tidak layak untuk muncul di tempat kelas atas seperti ini. Kami para bangsawan West River pasti akan menghancurkannya. Seluruh West River tidak ada artinya bagi penasihat kekaisaran. Apalagi, ini hanyalah perjamuan agung awan langit yang sepele ini. Hanya untuk semut seperti kalian. Itu hanya sesuatu yang tak terjangkau. Benar-benar menggelikan. Faktanya ada tepat di depan matamu. Dan kau sebenarnya masih membela si bocah ini. Apakah kau tuli? Atau kau telah terkena sihir jahat? Tuan muda ini akan berbelas kasih hari ini dan membiarkanmu mendengar dengan jelas. Dia adalah bocah. Bocah yang benar-benar tidak berguna. Benar sekali. Dan dia adalah bocah yang keji dan hina. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Wu. Menjijikkan, hanya melihatmu saja. Apa yang kalian bicarakan itu? Penasihat kekaisaran. Di mana dia? Waktuku tidaklah semurah milikmu. Apel. Kau tidak yakin? Bocah berhenti berpura-pura. Dengan dirimu yang hanya bocah ini, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan kami? Benar sekali. Cepat berlutut dan minta maaf pada putraku. Benar. Zubin tadi, apa yang dia minta kau lakukan? Zubin. Katakan padanya lagi. Saya bilang, bocah ini harus menjilat sepatu Tuan Muda Wu. Dari selangkangan, Tuan Muda Wu The merangkak film was melewatinya. translated and narrated by M. Media. Tuan, tolong biarkan Feng Yu bertindak dan memberi pelajaran pada semut-semut ini. Cepat, datang dan beri aku pelajaran. Gadis kecil, kau terlihat cantik. Malam ini, datanglah ke kamar Tuan Muda ini. Kalian sekumpulan orang picik yang mementingkan diri sendiri, masih ingin berjemur dalam kejayaan penguasa prefektur. Enyahlah, bercerminlah. Kau benar-benar tak tahu malu. Penguasa prefektur. Siapa sebenarnya dia? Kalian sekumpulan rakyat jelata. The film Aku was khawatir kalian translated bahkan belum and pernah melihat narrated by wajah M. penguasa Media. prefektur sebelumnya, bukan? Dan kalian berani menyebut diri kalian orang-orang penguasa prefektur. Seberapa tak tahu malunya kalian? Kalian sekumpulan orang tak tahu malu. Kalian sekumpulan semut. Berpikir bahwa dengan menyebut nama Jiang Haitao, dia bisa datang dan menyelamatkan kalian. Biar ku beritahu kenyataannya, bahkan dia di depan penasihat kekaisaran sama sekali tidak layak disebut. Lebih buruk dari babi dan anjing. Saat penasihat kekaisaran tiba secara pribadi, bahkan Raja Langit sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada yang bisa membantu. Pengawal, bawa mereka pergi. Penasihat kekaisaran macam apa itu? Hari ini aku akan melihat orang macam apa dia sebenarnya. Kurang ajar. Berani-beraninya kalian tidak menghormati penasihat kekaisaran. Kau menjemput ajam. 10 nyawa tidak akan cukup untuk kematianmu. Aku tidak ingin mereka mati. Saat penasihat kekaisaran datang, aku ingin kau tidak bisa hidup, tapi juga tidak bisa mati. Tercela. Ini disiapkan untukmu. Bagaimana? Apakah kau menyukainya? Mereka yang menyinggung Tuan Hu tidak akan diampuni. Apakah itu penguasa prefektur? Mungkinkah dia benar-benar seseorang dari penguasa prefektur? Siapa yang memberimu nyali untuk berani menyentuh Tuan Hu? Penguasa prefektur ada di sini. Biar kulihat siapa yang berani bertindak gegabah. Penguasa prefektur. Sungguh prestasi yang hebat. Membuat keributan sebesar ini, itu membuatku takut setengah mati. Tapi biar ku beritahu, bahkan Raja Langit sekalipun tidak berguna hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini.
Jadi ini yang kau sebut keributan besar. Sepertinya Biro Keamanan Publikmu hanya biasa-biasa saja. Karena begitu keadaannya, jadilah bijak dan segera pergi dari sini. Seperti yang diketahui semua orang, militer dan pemerintah sedang berselisih, diam-diam bersaing. Tapi kali ini ketegangannya terlalu intens. Jika kau bertanya padaku, bocah ini hanyalah dalih bagi kedua belah pihak untuk bertarung. Sebuah alasan. Aku bilang bocah ini bisa mendapatkan perlindungan dari satu penguasa prefektur. The film was translated Kali ini and akan ada narrated pertunjukan by bagus M untuk Media. ditonton. Menurutku yang seharusnya pergi adalah kau. Bocah ini tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tidak hanya membuat keributan di aula perjamuan, tapi juga melakukan penyerangan di jalanan. Aku ingin dia mati tanpa tanah kuburan. Berhenti bicara omong kosong. Penguasa prefektur, dialah orang yang membunuh Hukai tadi dan mencoba menjebak Tuan Hu. Dongyong, awalnya aku mengira kau tidak punya batasan. Sekarang sepertinya kau hanyalah seorang bajingan. Dengan aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyentuh Tuan Hu. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, pergilah dari sini. Aku bilang, jika kau menyinggung penasihat kekaisaran, bahkan Raja Langit, tidak bisa menyelamatkannya. Menjemput ajam. Jiang Haitao, apakah kau bersedia menghancurkan masa depanmu demi orang ini? Hanya dengan kau bocah, kau berani menghancurkan masa depanku. Mengapa kau tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Jiang Haitao, berpikirlah baik-baik. Aku adalah orang dari penasihat kekaisaran. Jika kau menyinggung penasihat kekaisaran dan menyentuhku, kau harus mempertimbangkan berapa banyak nyawa yang kau miliki untuk menanggung murka penasihat kekaisaran. Hari ini, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawa tuaku, aku tidak akan membiarkanmu bocah menyentuh Tuan Hu sedikit pun. Bagus. Kau bisa membunuhku. Tapi bisakah kau membunuh semua orang di sini? Apa maksudmu? Semua orang di sini adalah para petinggi West River. Mereka semua menginginkan nyawa bocah itu. Pengadilan naga milikku tidak boleh dipermainkan. Biar kulihat siapa yang berani menjadi musuh dengan pengadilan naga milikku. Bocah itu membunuh putraku. Keluarga Wu milikku menuntut kematiannya. Keluarga Wu yang rendahan berani melawan pengadilan naga milikku. Mencari mati. Seseorang kemari. Berikan perintah. Dalam 3 menit. Keluarga Wu akan dimusnahkan. Baik. Konyol. Konyol. Jiang Haitao. Keluarga Wu milikku memiliki akar yang dalam di West River selama bertahun-tahun. Sangat mengakar. Bahkan di saat terburuk kami tidak akan membiarkanmu menyentuh kami dan menghancurkan kami. Penguasa prefektur, kau terlalu meremehkan keluarga Wu. Apel. Pasukan pengadilan naga sedang mengepung keluarga Wu. Keluarga Wu telah hancur. Sekarang, apa lagi yang harus kau katakan? Jiang Haitao, kau benar-benar tahu cara menindas orang lain. Tapi dengan energimu yang kecil itu, di depan penasihat kekaisaran, kau sama sekali tidak layak disebut. Berhenti mengulur waktu. Sebelum penasihat kekaisaran tiba, aku bisa membunuhmu 100 kali lipat. Semuanya dengarkan. Aku tahu semua orang terpaksa oleh situasi saat ini. Tapi tenang saja. Saat penasihat kekaisaran tiba, Jiang Haitao juga harus menerimanya. Bagaimanapun lengan, tidak bisa melawan paha. Orang ini membuat keributan di perjamuan agung dan juga membunuh Tuan Muda Wu. Dia telah membuat marah penasihat kekaisaran. Saat ini, keluarga Chu kami harus tampil. Penasihat kekaisaran pasti akan mengingat keluarga Chu kami atas kontribusi ini. Ibuku sangat berpandangan jauh. Orang ini tidak hanya membuat keributan di perjamuan agung, tetapi juga menghina para petinggi West River dan bahkan membunuh Tuan Muda Wu. Benar-benar kurang ajar. Kita tidak boleh membiarkannya pergi. Datang lagi satu orang yang tidak menghargai nyawanya. Keluarga Zhu hari ini sedang menyuarakan keadilan. Penasihat kekaisaran pasti akan melihat semuanya dengan jelas. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, itu tidak berguna. Terlebih lagi bocah ini sangat sombong. Dia sama sekali tidak memandang para petinggi West River di matanya. Hari ini, jika kita membiarkannya pergi, di mana harga diri para petinggi West River kita? Benar, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Benar, sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Bocah itu tidak bisa dibiarkan pergi. Anda sedang menyiapkan perjamuan
untuk menyambut tamu terhormat. Ada masalah apa dengan kalian semua? Mengapa kalian membuat keributan seperti ini? Gubernur Jenderal. Salam Gubernur Jenderal. Salam Gubernur Jenderal. Salam Gubernur Jenderal. Xiaoyi Gubernur Jenderal Prefektur West River. Ibu? Siapa ini? Mengapa semua orang tampak begitu takut padanya? Ini adalah Gubernur Jenderal Prefektur West River saya. Dia yang bertanggung jawab atas semua urusan besar dan kecil di West River. Pasti Gubernur Jenderal adalah sosok penting. Malam ini bukan? Gubernur Jenderal, kami di sini memiliki seorang pemuda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, membuat keributan di perjamuan, dan tidak memandang West River kita. Di matanya, dia membunuh putraku. Kami baru saja berencana untuk menghukumnya dengan berat. Apel, siapa yang begitu lancang? Ini aku. Benar. Bocah inilah orangnya. Kami memohon kepada Gubernur Jenderal untuk menghukumnya dengan berat. Xiaoyi. Mereka ingin kau menghukumku. Aku beri kau 10 nyali. Beranikah kau? Kau pasti sudah bosan hidup, hampir mati, namun masih begitu sombong. Tidakkah kau akan meminta maaf kepada Gubernur Jenderal? Sampah ini. Mungkin sudah ketakutan setengah mati mendengar nama Gubernur Jenderal, mengandalkan sedikit kemampuan amatirnya. Sekarang di depan Gubernur Jenderal. Begitu lancang. Benar-benar menjemput ajal. Kau bocah. Teruslah bersikap sombong. Sekarang setelah Gubernur Jenderal datang secara pribadi, hari ini kau ditakdirkan untuk mati. Menghukum matiku. Tanyakan padanya. Beranikah dia? Gubernur Jenderal, apakah begini caramu menjamu tamu? Apakah dia seorang VIP? Apel? Pip? Tuan Jiang? Ini? Dia hanya seorang bocah. Diam. Gubernur Jenderal, mengapa Anda memarahi saya? Anda seharusnya memarahi dia. Lihatlah bocahmu ini. Lihat betapa marahnya Gubernur Jenderal karena ulahmu. Kau bahkan memarahi orang yang salah. Aku memarahi tepat kepadamu. Kau orang bodoh yang buta. Siapa yang menyuruhmu untuk memperlakukan Tuan Hu dengan tidak hormat? Aku. Sungguh elit yang kuat dari West River. Memutarbalikkan fakta. Xiaoyi. Apakah begini caramu mengelola provinsi West River? Ini karena manajemen saya yang buruk. Mohon tenangkan amarah Anda, Tuan Hu. Lihatlah perbuatan baik yang dilakukan orang-orangmu. Bagaimana mungkin permintaan maaf yang sepele menyelesaikan masalah ini? Sekumpulan orang bodoh yang gegabah. Cepat minta maaf pada Tuan Hu. Aku. Apa mulutmu terkunci? Minta maaf. Saya minta maaf, Tuan Hu. Saya buta dan bodoh. Saya minta maaf. Bagaimana dengan kalian yang lain? Kami minta maaf, Tuan Hu. Mohon maafkan kami, Tuan Hu. Dan dia. Woody. Cepat-cepat. Minta maaf pada Tuan Hu. Gubernur Jenderal. Anda pasti salah paham. Dia adalah pembunuh putraku. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Woody. Kurasa kau sudah bosan hidupnya. Tadi kau yang ingin menghabisi Tuan Hu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Sekarang cepat berlutut dan bersujudlah 3 kali dengan keras di hadapan Tuan Hu. Apel, aku harus meminta maaf dan bersujud padanya. Bermimpilah, dia hanyalah seorang pemuda biasa. Siapa dia sampai pantas mendapatkan ini, sampai membuatku harus meminta maaf padanya? Kondisinya di luar imajinasimu. Lupakan dirimu yang sekor semut. Bahkan seluruh West River, bagi yang mulia, lebih ringan daripada bulu angsa. Aku muak. Ringan seperti bulu angsa, omong kosong. Kau tidak tahu latar belakangnya. Tapi bukankah aku tahu? Dia hanyalah menantu tak berguna dari keluarga Su. Untuk apa kau di sini memamerkan kekuatanmu? Tepat sekali, dia hanyalah orang buangan keluarga Chu. Bocah, berhenti berpura-pura menjadi orang hebat di sini. Cukup, kalian sekumpulan orang bodoh. Cepat minta maaf pada Tuan Hu. Gubernur Jenderal, tolong Anda tidak boleh tertipu oleh pemuda ini. Dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Cepat berlutut, bersujud dan akui kesalahanmu. Jika tidak kau akan mati. Bukan padaku, tapi pada Tuan Hu. Bersujud dan mohon ampun. The film was Mengapa aku harus translated melakukannya, and Lily? narrated by Orang M. bijak Media. tahu kapan harus mengalah. Cepat berlutut. Mohon Gubernur Jenderal redam kemarahan Anda. Mohon Tuan Hu redam kemarahan Anda. Gubernur Jenderal menggunakan paksaan seperti ini. Aku khawatir akan membuat rakyat tidak menyukaimu. Kelompok orang ini, alasan mereka begitu sombong adalah karena kau mendukung mereka. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kukatakan? Kau tidak mengerti ya? Sebaliknya aku benar-benar tidak begitu mengerti. Sungguh keberanian yang luar biasa. Sekarang dalam kapasitas saya sebagai Gubernur Jenderal, aku perintahkan kau cepat berlutut dan minta maaf. Xiaoyi, saya adalah bawahan penasihat kekaisaran. Kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Penasihat kekaisaran. Xiaoyi, bukankah tadi kau sangat sombong?
Bukankah kau ingin berurusan denganku? Ayo pukul aku di sini. Biar kulihat bagaimana kau, jika kau membunuhku. Akan menjelaskan pada penasihat kekaisaran. Xiaoyi, aku perintahkan kau sekarang. Jatuhkan bocah ini untukku. Dia telah berulang kali mengganggu urusan penting penasihat kekaisaran. Aku ingin dia menyesali hidupnya. Atasanku memiliki status yang begitu mulia. Beraninya kau menyinggungnya. Dia hanya mengandalkan kebajikan tersembunyi leluhur keluarga Hu untuk mendapatkan perlindungan dari kalangan atas. Apa hubungannya dengan dia? Dia hanyalah seorang bocah. Status Tuan Hu sungguh di luar imajinasimu. Jika kau berani menyentuh Tuan Hu, itu sama saja menjemput ajal. Aku tahu kau ingin melindunginya, tapi tidak perlu bagimu untuk mengarang kebohongan seperti itu. Apakah kau menganggap Wu Dongyong sebagai orang rendahan? Jika bocah ingusan ini adalah seseorang yang hebat dan luar biasa, aku akan menggigit lidahku sendiri dan bunuh diri saat itu juga. Orang rendahan ini telah menikah dengan adikku selama bertahun-tahun, namun tidak sepeser pun pernah dia berikan pada keluarga Zhu kami. Dia bahkan menelantarkan istri dan anaknya. Jika sampah seperti dia adalah tokoh penting, aku akan mati di tempat. Tepat sekali, jika dia adalah tokoh penting, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu karena kau tidak layak untuk tahu. Berhenti bicara omong kosong. Direktur, aku bisa menjamin, Hu Fen sama sekali bukan tokoh penting. Hari ini dia benar-benar sombong secara ekstrem. Direktur, Anda tidak boleh melepaskan bocah ini. Bagus sekali kau sampah. Mengandalkan sedikit kultivasi. Kau terus-menerus menentang penasihat kekaisaran. Hari ini, aku akan mewakili penasihat kekaisaran. Melenyapkanmu ancaman ini, kau hanya bisa menyalahkan. Itu salahmu sendiri karena buta. Menjemput ajal. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Selama aku di sini, Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti tuanku. jangan harap bisa melukai tuanku. Seni jahat yang sepele. Tidak lebih dari ini. Jangan terlalu merajalela. Penasihat kekaisaran akan segera tiba. Benar sekali, kalian membuat keributan di perjamuan hari ini dan melukai direktur dengan parah. Begitu penasihat kekaisaran tiba, tak satu pun dari kalian akan lolos. Penasihat kekaisaran rendahan. Tidak layak disebut di depanku. Beraninya kau memprovokasi penasihat kekaisaran berulang kali. Kau bahkan tidak tahu kapan ajal menjemputmu. Apakah kau benar-benar harus menunggu sampai jiwamu tercerai-berai untuk menyesalinya? Berhenti, membuang napas di sini, oke? Penasihat kekaisaran kita akan segera tiba. Mari kita lihat seberapa sombong kau nanti. Tapi, orang-orang yang bersamamu ini akan menderita. Penasihat kekaisaran pasti akan membuat mereka dikubur bersamamu. Hu Fen, kau keparat. Kami semua akan dibunuh olehmu, Tuan Wu. Anda harus beritahu penasihat kekaisaran. Kami tidak ada hubungannya dengan bocah ini sama sekali. Benar sekali. Meskipun aku adalah mantan istri Hu Fen, tapi aku sudah memutuskan semua hubungan dengannya sejak lama. Penasihat kekaisaran yang sepele. Siapa yang sedang kau coba takuti di sini? Bahkan 10 penasihat kekaisaran tidak sebanding dengan tuanku. Sungguh, gadis yang gegabah. Kau bahkan berani memfitnah penasihat kekaisaran. Hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku untuk memberimu pelajaran. Membakar jiwamu lagi, dan kau bilang itu bukan seni jahat. Cukup omong kosongnya. Pergilah ke neraka. Mustahil. Bahkan penasihat kekaisaran tidak bisa mengalahkanku semudah itu. Kenapa kau begitu kuat? Seekor semut dan matahari yang terang. Bagaikan langit dan bumi. Apa? Gadis itu hilang. Di mana sebenarnya Nan Nan? Aku ingin menanyakan itu padamu. Saat kita pergi, dia masih dikurung dengan benar. Sekarang dia tiba-tiba hilang. Katakan padaku kemana kau membawanya. Begitu rupanya. Kau bocah. Tahu kami tidak akan memberikan gadis ini kepadamu dengan mudah. Jadi kau sengaja datang untuk membuat masalah, untuk mengalihkan perhatian kami, dan kemudian mencuri gadis itu. Hu Fen, kau benar-benar tidak punya rasa malu menggunakan cara-cara yang tidak terhormat ini. Cepat serahkan gadis itu. Serahkan dia. Nan Nan hilang. Dan kau masih berpura-pura. Siapa lagi kalau bukan kau yang menculik gadis itu? Katakan padaku.
Di mana sebenarnya gadis itu? Trik apa yang sedang dimainkan keluarga Su? Aku sudah memberikan 500 juta yang kau minta, aku sudah memberikannya padamu. Tapi jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Nan Nan, aku akan membuat keluarga Sumu, seluruh klan membayar harganya. Sekumpulan orang bodoh. Jangan khawatir. Gadis kecil itu akan segera tiba di sini. Itu kau. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan pada Nan Nan? Sepertinya kau sangat peduli pada putrimu. Ingin tahu? Kalau begitu memohonlah padaku. Kau menjemput ajal. Ayo, bunuh aku. Jika kau membunuhku, maka kau tidak akan pernah tahu keberadaan putrimu. Aku sama sekali tidak perlu membunuhmu. Teknik perampas jiwa agung milik Jiang Haitao secara alami akan membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Teknik perampas jiwa agung mampu mengekstrak jiwa. Itu bisa membuatmu berharap dirimu sudah mati. Teknik perampas jiwa agung. Tidak, jangan gunakan teknik perampas jiwa agung padaku. Bicara. Sejujurnya, segalanya hari ini hanyalah sandiwara. Hari ini, protagonis paling penting adalah penasihat kekaisaran. Putrimu berada di tangannya. Apa yang akan kau lakukan pada Nan Nan? Hari ini adalah hari di mana penasihat kekaisaran mencapai puncak kekuasaan. Kalian sekumpulan makhluk tak berarti, hanya pantas diinjak-injak. Tunggu saja dan matilah. Cukup omong kosongnya, katakan padaku, di mana sebenarnya Nan Nan? Kau ingin tahu? Aku sengaja tidak akan memberitahumu. Jiang Haitao. Teknik perampas jiwa agung. Aku sudah menyegel ingatanku. Bunuh aku, dan kau tidak akan pernah tahu di mana putrimu berada. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bicara, di mana sebenarnya Nan Nan? Tunggu sampai penasihat kekaisaran tiba. Kau bisa pergi ke dunia bawah dan mencarinya di sana. Tuan, dia mengulur waktu, menunggu penasihat kekaisaran menyelamatkannya. Benar sekali, begitu penasihat kekaisaran tiba, kalian sekumpulan makhluk tak berarti akan menghadapi kematian. Terlalu percaya diri. Ayah, Penasihat kekaisaran Tuan, Lin Qiangu penasihat kekaisaran Xia Agung. Anda akhirnya tiba. Sekumpulan makhluk tak berarti ini terlalu sombong. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Lancang! Apa kau berani duduk di singgasana naga? Segera turun. Kau berani bersikap lancang terhadap penasihat kekaisaran. Kau pasti sudah bosan hidup. Penasihat kekaisaran macam apa dia? Di depan Tuan Hu, dia sama sekali tidak berarti. Segera lepaskan putri Tuan Hu dan turun dari kursi itu. Segera. Jika tidak, kau akan menghadapi kematian yang pasti. Tepat sekali, kau orang bodoh yang buta. Putri Tuan Hu, kau berani menyentuhnya. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah dengan patuh. Jika tidak hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Posisi ini dan anak ini, aku yang mulia ini pasti akan mendapatkannya hari ini. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Lepaskan putriku. Penasihat kekaisaran, Anda benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi. Bocah ini, dia adalah Hu Fan. Dia tidak hanya sebelumnya menghancurkan patung nagamu, tapi dia juga pembunuh yang membunuh putraku. Penasihat kekaisaran, dia telah berulang kali membuat masalah dan sama sekali tidak menganggapmu orang tua ini di matanya. Hari ini, Anda harus memberinya pelajaran. Bagi penasihat kekaisaran, dia tidak hanya melukai Wude dan aku, tapi juga berulang kali menyinggung Anda. Anda benar-benar tidak boleh membiarkannya pergi. Kau Hu Fan. Cukup omong kosongnya, serahkan putriku. Aku akan mengampuni nyawamu jika kau menyerahkannya. Serahkan dia. Apakah kau tahu bahwa putrimu adalah harta karun dunia? Di dalam tubuhnya mengalir darah naga. Setelah aku mengorbankannya, aku akan menjadi satu-satunya naga dari Xia Agung. Xia Agung ini hanya akan menjadi milikku. Mimpi. Bocah, aku tahu. Kau memiliki beberapa kemampuan, tapi di depanku, kau dan mereka tidak ada bedanya. Hanya seperti bawang kucai yang sedikit lebih tinggi. Kau salah paham. Bagimu, aku hanyalah rumput liar. Makhluk bodoh, beraninya kau bersikap lancang di depan penasihat kekaisaran. Penasihat kekaisaran, saya Chu dari keluarga Chu West River. Meskipun bocah ini adalah menantu keluarga Chu saya, kami sudah lama memutuskan hubungan dengannya. Jika Anda ingin menghukumnya, ingatlah, jangan libatkan keluarga Chu kami. Benar sekali. Dan Hu Fan menelantarkan istri serta anaknya. Keluarga Chu kami
tidak akan pernah hidup berdampingan dengannya di bawah langit yang sama. Di dalam hatiku, aku lebih menginginkan dia mati daripada siapapun. Keluarga Tsukami tidak akan pernah berani untuk menentang penasihat kekaisaran. Jika penasihat kekaisaran membutuhkan sesuatu dari keluarga Tsukami akan melewati gunung pisau dan lautan api. Kami akan mati 10.000 kali tanpa penyesalan. Aku hanya tidak tahu apakah penasihat kekaisaran dapat melihat keluarga Tsukami di matanya. Keluarga Tsu, bagus. Aku sudah mencatatnya. Keluarga Tsumu benar-benar sekumpulan orang picik yang hanya memihak pada yang kuat. Tidak ada satupun yang baik di seluruh keluarga itu. Tercela dan tak tahu malu. Kalian semua, kalian akan segera mati. Dan masih berani bersikap sombong di sini. Begitu penasihat kekaisaran menyelidiki, tak satupun dari kalian akan hidup sampai besok. Aku beritahu kalian, bahkan 10 penasihat kekaisaran tidak sebanding dengan Tuan Husaya. Siapa yang tidak akan hidup sampai besok, itu masih harus dilihat. Gadis kecil itu ada di tangan penasihat kekaisaran. Bahkan jika bocahmu ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dia tidak akan berani bergerak. Jamzi telah tiba. Semoga para dewa memberikan perlindungan. Hari ini adalah upacara kenaikan takhta yang mulia ini. Begitu hari ini berakhir, aku akan menjadi Raja Sia Agun. The film was Berhenti. translated Mati. and narrated by M Media. Hari ini, aku akan menjadi Raja Sia Agun. Kalian semua, mengapa kalian tidak segera berlutut di depanku? Apa kau layak? Sudah kubilang, identitas Tuan di luar imajinasimu. Aku sarankan sekarang untuk berhenti sebelum terlambat. Kau mungkin masih bisa menyelamatkan nyawamu yang malang. Gadis kecil berbicara seperti itu. Bukankah kau takut lidahmu tergigit? Sekarang setelah penasihat kekaisaran akan menjadi Raja Sia Agun. Identitas apa yang mungkin bisa menekannya? Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, berlututlah di depanku segera. Aku bersujud padanya. Dia tidak layak. Tepat, pengkhianat pemberontak yang fisik ini tidak layak mendapatkan penghormatan kita. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Identitas Tuan Hu bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Jika kau tetap keras kepala, kau pasti akan menyesalinya. Bersandiwara. Akting yang bagus. Teruslah bersandiwara. Kebenaran ada tepat di depan matamu. Namun kau masih begitu lancang dan tak tahu malu, menyemburkan kebohongan tanpa dasar. Berhenti. Membuang napasmu. Hari ini yang mulia ini pasti akan menjadi Raja Sia Agun. Kau menjemput ajal. Biarkan kita berdua menyerang bersama. Kita benar-benar tidak bisa. Biarkan bocah itu kabur. Baiklah, mari kita bergabung. Dan pastikan dia mati tanpa kuburan. Bocah, menyerahlah dan akui kekalahanmu dengan patuh. Jika aku berbaik hati, mungkin aku akan menyisakan jasad utuh untukmu. Pasukan udang dan jenderal kepiting. Majulah. Biar kulihat seberapa hebat kemampuanmu sebenarnya. Hanya itu kemampuanmu. Sekarang, giliranku. Kau berani melakukan serangan diam-diam. Sekumpulan sampah. Hari ini yang mulia ini pasti akan membuatnya menjungkir balikan langit. Bagaimana mungkin? Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau memiliki aura naga sejati? Apa mata anjingmu buta? Karena Tuan adalah penguasa naga. Seluruh aura naga sejati sepenuhnya milik Tuan. Bocah ini sebenarnya adalah penguasa naga. Ibu, apa itu penguasa naga? Penguasa naga berasal dari pengadilan naga. Komandan tertinggi yang lahir untuk menjaga nadi naga adalah eksistensi paling misterius di Sia Agung. Bahkan Kaisar Sia Agung harus menunjukkan kesopanan padanya. Langit, bocah ini, bagaimana mungkin dia adalah penguasa naga? Mustahil, benar-benar mustahil. Bocah ini, bagaimana mungkin dia adalah sang penguasa naga? Kau pasti berbohong. Benar-benar mustahil. Bocah ini jelas-jelas hanyalah menantu yang menumpang di keluarga Zuko. Mengapa dia harus menjadi sang penguasa naga? Dia hanyalah sampang. Bocah. Benar, pasti karena kita semut belum pernah melihat sang penguasa naga. Dia berbohong. Dia hanya memanfaatkan celah ini. Tuan, bisa memobilisasi napas naga sejati. Bagaimana ini bisa palsu? Omong kosong, apa itu napas naga sejati? Aku belum pernah mendengarnya. Pasti palsu. Itu karena identitasmu tidak layak untuk diketahui. Bodoh. Penguasa naga.
Penguasa naga apanya? Bahkan jika kau benar-benar penguasa naga, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hari ini, aku akan membuatmu melihat, putrimu mati di tanganku. Penguasa naga mohon tunggu. Jiang Hai tahu beraninya kau menghentikanku. Penguasa naga tenanglah, apa yang digunakan Liu Qiangwu adalah teknik terlarang kuno. Memutus jiwa, memurnikannya menjadi esensi. Anda tidak boleh bertindak sekarang. Jika tidak Nanan, akan musnah sepenuhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang mulia kecil sepertinya. Dia hampir menyerah. Sekarang kita hanya bisa berimprovisasi. Kita tidak boleh membiarkan Nanan menderita seperti ini. Tuan, Nanan. Kau baik-baik saja Nanan. Ayah, orang jahat. Orang jahat itu sudah dipukul mundur. Aura naga sejati ini memang berbeda. Ini justru membantuku naik menjadi iblis. Sia Agung akhirnya menjadi milikku. Selama aku di sini, The Jangan film was harap kau bisa translated melakukannya. and Ini sudah naik narrated menjadi by iblis. NVIDIA. Bahkan jika kau benar-benar penguasa naga, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau telah berulang kali merusak rencanaku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Terlalu percaya diri. Kau sudah diambang kematian dan masih berani membantah. Bagus. Hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana kata mati ditulis. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Akulah Raja Sia Agung. Akulah sang raja. Bocah ini benar-benar memukul penasihat kekaisaran sampai mati. Aku yakin kau tidak akan melepaskanku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jangan ada yang bergerak. segera turunkan yang mulia kecil. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Biarkan aku pergi. Begitu aku sampai di tempat yang aman, aku akan melepaskannya. Baiklah. Buka jalan. Ayah, Nanan, kau baik-baik saja. Menantu yang baik, itu adalah kesalahanku. Aku gagal mengenali kepentinganmu. Aku telah berbuat salah padamu. Kau dan Lily saat ini belum menyelesaikan perceraian, bukan? Jadi maksudku adalah, kalian berdua harus berbaikan. Dengan begitu kita masih keluarga. Bagaimana? Tidak baik sama sekali. Kau wanita tua. Kau benar-benar tak tahu malu. Dulu kau meremehkan Tuan karena tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Terus-menerus mempersulit dan merencanakan sesuatu melawannya. Sekarang setelah kau tahu identitas Tuan, kau ingin kembali dan menjilatnya. Kau benar-benar orang yang tidak tahu malu dan bermuka tebal. Sudah kukatakan sejak lama, aku dan Zulily telah memutuskan ikatan pernikahan selama 3 masa kehidupan. Aku dan keluarga Su kalian sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Hufen, bagaimana kau bisa seperti ini? Mengenai masalah ini, kau tidak bisa hanya menyalahkan kami, Lily kami. Kau bilang kau adalah penguasa naga. Kenapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Jika kami tahu lebih awal, bagaimana mungkin ada kesalahpahaman seperti ini? Benar sekali kakak ipar. Lihat, sekarang setelah kesalahpahaman ini terselesaikan, mohon maafkan kesalahan kecil kami. Ini, biarkan keluarga Zu kami pergi saja, oke? Kakak ipar. Apa, membiarkan keluarga Cumu pergi? Kita ini keluarga. Ya. Mengapa? Baru saja kau bilang tidak ada hubungan sama sekali. Dan sekarang kau mengaku keluarga. Bagaimanapun aku adalah ibu Nanan. Nanan pasti menginginkan kita berbaikan, bukan? Kau juga tidak ingin Nanan tanpa seorang ibu, bukan? Kemarilah Nanan, datanglah pada ibu. Jadilah anak baik. Dian, kau Zulily masih punya nyali untuk menyebut Nanan. Keluarga Zu kalian telah menyiksa Nanan dengan segala cara. Dia masih sangat kecil, namun kalian memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Dan kau Zulily masih punya nyali untuk membawanya. Nanan ingin ikut dengan ayah. Nanan tidak akan kembali ke rumah nenek. Habislah. Kali ini keluarga Chu benar-benar tamat. Hufen, aku tahu bahwa keluarga Chu telah berbuat salah padamu. Tapi itu semua adalah gagasanku. Itu tidak ada hubungannya dengan Chu Lily. Aku beritahu kau. Aku mohon padamu. Mohon. Tolong ampuni keluarga Chu. Itu semua karena motif egoisku.
Aku meminta maaf padamu. Tolong ampuni kami. Bagaimana keluarga Su harus ditangani? Aku punya penilaianku sendiri. Hufen, ibuku juga melakukannya demi keluarga Chu. Tolong jangan menyalahkannya ya. Sekumpulan oportunis. Langit berniat menghancurkan keluarga Wuku. Menghancurkan keluarga Wuku. Situasi keluarga Wu kalian hari ini sepenuhnya adalah ulah kalian sendiri. Kalian yang mencarinya sendiri. Omong kosong. Jika kau tidak berulang kali membuat masalah, bagaimana mungkin keluarga Wuku berakhir seperti ini? Jangan bertingkah seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Jika bukan karena tindakanmu, keluarga Wu tidak akan jatuh ke kondisi ini. Ini semua The karena film was dia. translated and Jika dia tidak narrated mengacaukan by M. Media. pertemuan ini, bagaimana mungkin putraku mati di sini? Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Melawan sampai mati. Kau harus mengukur kekuatanmu sendiri. Di hadapan Tuan, kau tidak akan tahan meski satu pukulan. Kau terlalu meremehkan keluarga Wuku. Ini, trik macam apa lagi ini? Dia sedang menyerap energi Liu Qiangwu. Gawat, dia telah jatuh ke dalam iblis. Energi iblis yang sangat kuat. Tuan, Anda baru saja melalui pertempuran sengit dan sangat butuh istirahat. Anda bawa mereka pergi dulu. Kami akan menjaga barisan belakang. Tidak perlu melakukan itu. Bantu aku mengawasi Nan. Baiklah, Iblis jahat dan aliran sesat. Itu hanyalah perjuangan orang yang sekarat. Hufan. Aku akan binasa bersamamu. Sekarang, giliranmu. Penguasa naga, aku buta dan bodoh, gagal mengenali naga sejati. Aku telah menyinggung Anda. Mohon maafkan kesalahanku. Tokoh-tokoh kuat di West River mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain, memutarbalikkan kebenaran. Bagaimana mereka bisa diampuni? Penguasa naga, mohon maafkan kami. Keluarga Liku bersedia menyerahkan setengah dari aset kami. Kami mohon Anda menunjukkan belas kasihan. Keluarga Wangku juga bersedia menyerahkan setengah dari aset keluarga kami. Semoga penguasa naga menunjukkan belas kasihan kepada kami. Tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan. Aset keluargamu, bagiku, tidak layak untuk disebutkan. Aku hanya menginginkan kedamaian di Sia Agung. Penjaga, bawa para ular berbisa ini pergi. Kami para tokoh kuat West River sudah tamat hari ini. Kami membawa ini pada diri kami sendiri. Menanggung konsekuensi dari tindakan kami sendiri. Sekarang cepat pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Oh iya. Nanan sangat mengantuk. Nan. Tuan ini gawat. 3 jiwa dan 7 roh yang mulia kecil. Perlahan memudar. Nan, bangunlah. Cepat lihat ayah. Nan. Tuan, yang mulia kecil, telah tiada. Mustahil. Pasti masih ada jalan. Pasti masih ada jalan. Aura naga sejati. Raja Naga Hufan. Aku bersedia menggunakan jasa menekan naga dengan nyawa ini. Sebagai ganti nyawa putriku Nan. Nan. Bangunlah. Ayah memeluk Nanan terlalu erat. Nanan hampir tidak bisa bernapas lagi.